Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan Indonesia. Kepemimpinan pemerintah Indonesia. Yang pertama, kepemimpinan sebagai titik pusat proses-proses kelompok. Dan yang kedua, kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai inisiasi dari struktur. Yang keempat, kepemimpinan adalah seni untuk menciptakan kesesuaian faham atau kesetiaan kesepakatan. Yang kelima, ada kepemimpinan adalah suatu hubungan kekuatan atau kekuasaan. Yang keenam, kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan. Yang ketujuh, kepemimpinan adalah tindakan atau perilaku. Kedelapan, kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi. Kepemimpinan adalah peranan yang dipilahkan. Dan yang terakhir, kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan. Kepemimpinan mempunyai peranan yang dominan untuk meningkatkan produktivitas kerja, baik pada tingkat individual, pada tingkat kelompok, maupun pada tingkat organisasi. Peranan pemimpin sangat diperlukan dalam usaha menetapkan tujuan, mengalokasikan sumber daya yang langka, memfokuskan pelatihan pada tujuan-tujuan organisasi, mengkoordinasi perubahan-perubahan yang terjadi, membina kontak antar pribadi dengan pengikutnya, dan menetapkan arah yang benar atau yang paling baik bila kegagalan itu terjadi. Di sini pemimpin merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pemimpin memiliki sikap kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, menurut Sutarto, kepemimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan yang mempengaruhi oleh seseorang pemimpin kepada orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang pemimpin dengan bawahannya harus menciptakan hubungan yang baik untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan yang maksimal dalam kepemimpinannya. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan reputasi yang baik, memiliki kinerja yang baik, dan dapat mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh bawahannya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai teknik apa aja sih yang ada dalam kepemimpinan di Indonesia. Yang pertama ada teknik penyediaan fasilitas, yang kedua ada sistem komunikasi, yang ketiga ada teknik persuasi dan pemberi perintah, dan yang keempat itu ada human relation. Gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah gaya kepemimpinan yang dapat mendorong atau memotivasi bawahannya, menumbuhkan sikap positif bawahan pada pekerjaan dan organisasi, dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi. Kepemimpinan mempunyai peranan yang dominan untuk meningkatkan produktivitas kerja, baik pada tingkat individual, pada tingkat kelompok, maupun pada tingkat organisasi. Peranan pemimpin sangat diperlukan dalam usaha menetapkan tujuan pada tujuan-tujuan organisasi seperti mengkoordinasikan perubahan-perubahan yang terjadi, membina kontak antar pribadi dan pengikutnya, serta menetapkan arah yang benar atau yang paling baik bila kegagalan itu terjadi. Nah, dalam kepemimpinan Indonesia juga memiliki landasan teori nih teman-teman. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada teori genetis yang menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Dan yang kedua itu ada teori sosial yang dimana teori ini tuh sangat berlawanan dengan teori genetis, yang dimana menyatakan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, dan tidak dilahirkan begitu saja. Dan yang ketiga, ada teori ekologis atau sintetis, muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu, yang menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Dari 3 landasan teori kepemimpinan, kira-kira yang cocok untuk kamu itu apa ya? Beralih dari teori landasan kepemimpinan di Indonesia, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kepemimpinan adalah suatu sifat yang berani dan bisa mengambil suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan moral dan logikanya. Baik adalah dari ukuran moral bagi pemimpin pemerintah, sedangkan kebenaran adalah ukuran logika kepemerintahan. Mereka yang mengandalkan logika tanpa moral cenderung tirani dalam kekuasaannya.
Nah, dalam kepemimpinan di Indonesia juga memiliki tujuan nih teman-teman. Apa sih tujuannya? Jadi, tujuan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia harus sejalan dengan cita-cita bangsa, yaitu terwujudnya masyarakat Pancasila, yang dimana masyarakatnya maju, adil, dan makmur, dari spiritual berdasarkan Pancasila. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mazulfa selaku dosen pengampu mata kuliah teori kepemimpinan. Dan untuk teman-teman semuanya, thanks for your attention. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dalam grup diskusi di WhatsApp group. See you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.